Perkenalkan, nama saya MRD Slamet Sani, dan saya ingin menceritakan 6 gambar yang sudah ditugaskan oleh saya tentang materi dari mata kuliah Wisdom. Untuk gambar yang pertama, menurut saya itu adalah proses terjadinya difusi. Difusi itu sendiri merupakan gerakan partikel dari tempat dengan potensial kimia lebih tinggi ke tempat dengan potensial kimia yang lebih rendah, karena energi kinetiknya sendiri sampai terjadi keseimbangan dinamis. Dari gambar yang di sini, yang dimaksud dari potensial kimia itu sendiri, kita lihat ada molekul air dengan molekul tinta, dan di samping itu adalah waktu. Untuk air itu adalah merupakan molekul pelarut, dan untuk tinta itu adalah molekul terlarut. Jadi dalam proses difusi, seiringnya waktu, molekul tinta akan seiring waktu akan mulai bergerak mengarah ke kanan. Dari yang kita lihat di gambar tersebut, molekul tinta perlahan-lahan seiring waktu bergerak menuju ke tempat potensial kimia yang lebih rendah, sehingga terjadilah keseimbangan dinamis seperti halnya yang ada di gambar tersebut. Molekul tinta menyebar secara rata secara rata di sekitar molekul di dalam satu tempat bersamaan dengan molekul air tersebut. Dari mata kuliah yang dipelajari, selain difusi, dibahas juga osmosis. Lalu yang membedakannya adalah kalau untuk osmosis, yang berpindah adalah molekul pelarut atau air, sedangkan difusi yang berpindah adalah molekul terlarut, yang itu adalah zat tinta tersebut. Selanjutnya gambar kedua itu adalah transpirasi. Kalau sesuai dari materi yang saya pelajari, lalu transpirasi itu merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Kebanyakan 80% air yang ditranspirasikan berjalan melewati lubang stomata yang memiliki peranan besar dalam transpirasi. Tujuan dari transpirasi itu sendiri adalah untuk kekuatan pendorong pergerakan air di dalam tumbuhan. Saat air menguap dari daun, air diambil dari tanah, mengangkut nutrisi terlarut melalui tanaman dan ke dalam sel tumbuhan untuk fotosintesis. Lalu yang kedua adalah transpirasi diperlukan untuk mendinginkan tanaman, mirip seperti manusia pada saat berkeringat. Terus akhirnya transpirasi diperlukan untuk menjaga tekanan air di dalam sel tanaman. Tekanan air ini disebut tekanan turgor. Ini membantu menjaga agar sel-sel tetap kaku untuk mendukung tanaman. Selanjutnya, apabila sesuai dengan yang digambar, proses yang terjadi sesuai yang digambar dimulai dari paling bawah, di mana ada molekul air, akar rambut, lalu partikel tanah dan air, di mana air diserap oleh akar rambut yang terus akan terbawa ke atas ke batang tumbuhan, yang dimana terjadinya kohesi dan adhesi yang bekerja bersama-sama untuk menarik molekul air dari akar yang terjadi di xilem melalui jaringan xilem, di mana kohesi terjadi dengan adanya ikatan hidrogen, dan
dan adhesi yang ada di dinding sel. Setelah dari silem tersebut membawa air hingga ke bagian gambar yang paling atas itu adalah gambar bagian pada daun tumbuhan yang terdapat ada yang dimana ada bagian dalam itu ada yang sesuai di gambar getah silem, lalu ada sel mesofil, stoma, molekul air, dan atmosfer. Jadi setelah diterimanya air yang telah diangkut oleh silem sampai ke daun pada gambar di atas, terjadinya lah proses transpirasi di mana air yang digunakan air yang diangkut keluar dari tanaman atau tumbuhan melalui stomata. Hal itu tersebut dapat terjadi karena transpirasi itu terjadi melalui lubang stomata dan dianggap sebagai biaya yang diperlukan terkait dengan pembukaan stomata untuk memungkinkan difusi gas karbon dioksida dari udara untuk fotosintesis. Singkatnya, proses itu dari air dan nutrisi yang diambil oleh akar dan diangkut melalui tumbuhan dalam ruang antar sel. Air berubah dari bentuk cair menjadi gas untuk membentuk uap air. Uap air ini keluar dari tanaman melalui stomata. Hanya sebagian kecil air yang digunakan oleh akar dalam tanaman, sisanya hilang melalui transpirasi. Saya akan menjelaskan tentang gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu menurut saya itu adalah gambar dari jalur penyerapan air, di mana jalur penyerapan air ini dibagi dua. Kalau sesuai dengan yang saya ketahui, ada jalur apoplas dengan jalur simplas sesuai yang ada di gambar. Jadi apa itu apoplas dengan simplas? Lalu apa itu apoplas dan simplas? Apoplas itu adalah ruang di luar membran plasma di mana bahan dapat menyebar dengan bebas. Ini dipecah oleh strip gas varian di akar, oleh ruang udara antar sel-sel tanaman, dan oleh kutikula tanaman. Rute apoplas memfasilitasi transportasi air dan zat terlarut melintasi jaringan atau organ. Proses ini disebut transportasi apoplastik. Terus ada simplas. Simplas adalah bagian dalam membran plasma di mana air dan zat terlarut dengan berat molekul rendah dapat berdifusi secara bebas. Sel simplas memiliki lebih dari satu nukleus. Air memasuki sitoplasma sel melalui membran plasma. Karenanya jalur simplas harus melintasi membran sel. Karena jalur simplastik melintasi membran sel, itu juga disebut jalur transfer membran. Pergerakan air di jalur simplastik dibantu oleh aliran sitoplasma. Terus apabila saya jelaskan sesuai dengan yang digambar, kedua jalur tersebut mengangkut adalah jalur penyerapan air, di mana dua jalur tersebut mengangkut air dan larutan hara dan mineral dari rambut akar tanaman ke sel-sel epidermis akar, lalu ke korteks, kemudian menuju endodermis, lalu menuju pericycle dan stele hingga ke xilem. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau untuk apoplas, jalur penyerapan apoplas dia melewati jalur ruang yang ada di luar membran plasma. Sesuai dengan pada gambar ini kita dapat lihat jalurnya itu diwarnai warna merah. Terus ada jalur simplas, di mana jalur simplas ini mengangkut air dan larutan dan mineral itu tadi
melalui dalam membran plasma. Yang bisa kita lihat gambar tersebut sudah diwarnai jalurnya warna biru untuk jalur SIM-Plus. Sudah pada akhirnya akan diterima di dalam silem. Jadi singkat dan kesimpulannya, kalau untuk Apoplast berguna untuk mengangkut air dari akar ke silem melalui secara difusi, sedangkan SIM-Plus adalah transport air dengan cara osmosis. Selanjutnya gambar keempat. Gambar yang keempat ini menurut saya ini adalah proses yang terjadi pada phloem dan xilem. Nah, apa yang dimaksud dengan phloem dan xilem? Phloem adalah merupakan jaringan yang tersusun oleh sel-sel hidup dengan tipe yang berbeda, di mana phloem tersusun oleh parenkim phloem, serabut phloem, pembuluh tapis, sel penggiring. Lalu phloem itu berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian ada xilem. Xilem itu adalah jaringan pembuluh yang berfungsi mengangkut air dan nutrisi yang diserap akar ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi selanjutnya apabila sesuai yang dari gambar sudah ada urutannya, jadi tinggal saya jelaskan. Pertama-tama transportasi yang terjadi pada xilem yang dimana mengangkut air dan nutrisi yang telah diserapnya dari akar dibawa oleh xilem, sesuai dengan yang digambar, air yang telah diangkutnya itu berpindah masuk ke jaringan phloem. Air dan nutrisi yang telah diserapnya itu berpindah ke jaringan phloem, yang dimana akan diterima oleh setelah air dan mineral yang diangkut oleh xilem menuju ke daun, dimana itu ada source cell atau yang itu adalah sel sumber atau bagian yang di daun. Setelah sampai di daun, dimana proses fotosintesis yang telah terjadi di daun tadi, yang telah air dan mineral yang telah diserap oleh daun tadi, yang dimana bahan itu digunakan untuk proses fotosintesis, kemudian diangkut oleh phloem, dimana hasil fotosintesis dan air tersebut diangkut dan menyebar melalui dari jalur phloem, bagian dari phloem menyebar sampai dibawanya hasil fotosintesis tersebut ke zinc cell, dimana hasil fotosintesis yang telah dihasilkan di daun dibawa oleh phloem menuju zinc cell, dimana zinc cell ini merupakan semua bagian tanaman yang tidak berfotosintesis atau berfotosintesis tetapi tidak maksimum, sehingga sebagian kebutuhan karbohidratnya disediakan oleh source cell. Jadi setelah zinc cell menerima karbohidrat atau hasil fotosintesis tersebut, air yang telah diangkut oleh phloem beralih kembali masuk ke xilem untuk kemudian akan digunakan kembali sebagai bahan untuk masuk ke daun lagi, dan sisanya sebagian besar akan dari xilem itu untuk beralih ke transpirasi. Ya, gambar yang ingin saya jelaskan apabila menurut saya proses reaksi yang ada terjadi di sini adalah reaksi terang, di mana dalam fotosintesis itu terdapat reaksi terang dan reaksi gelap, dan untuk gambar ini menurut saya ini adalah gambar reaksi terang.
fotosintesis itu menangkap energi cahaya dari matahari dan diubah menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam gula dan molekul organik lainnya, seperti ATP dan ATP. Tahapan fotosintesis itu ada 3 tahapan. Yang pertama, energi yang diterima dari menangkap energi cahaya matahari. Kemudian energi cahaya itu diubah menjadi energi kimia yang dimana akan disimpan sebagai ATP dan NADPH. Lalu tahapan ketiga itu energi yang tersimpan di dalam ATP dan NADPH mentenagai formasi dari senyawa organik menggunakan CO2. Baiklah, seperti pada gambar ini, tahapan-tahapan yang terjadi tepatnya pada reaksi Kang. Tahapan yang pertama, fotosistem 2 menyerap cahaya, lalu menangkap elektron, fotosistem 2 menangkap cahaya, kemudian elektron yang tereksitasi ditangkap oleh ekseptor elektron utama primer dan berangkat menuju pusat reaksi. Lalu tahapan kedua, enzim tersebut memecah air, mengubahnya menjadi ion 2H dan O2. Hidrogen menggantikan elektron yang baru saja tersisa dan oksigen dilepaskan sebagai produk sampingan. Selanjutnya, tahap ketiga, elektron yang tereksitasi tersebut melewati rantai transport elektron sebelum akhirnya berakhir di pusat reaksi fotosistem 1. Lalu tahapan keempat selanjutnya, sebagaimana elektron tersebut berjalan menuju pusat reaksi tersebut, energinya itu digunakan untuk membuat ATP. Selanjutnya, elektron berkumpul di pusat P700 fotosistem 1 dan kemudian ditangkap oleh akseptor elektron primer kedua yang akan mengirimkannya ke tahapan selanjutnya. Lalu tahapan selanjutnya, elektron ini dilewatkan dari rantai transport menuju ke NADP+ dan menciptakan NADPH. NADPH ini akan membawa energi elektron yang tinggi menuju siklus Calvin yang dimana kita kenal sebagai reaksi gelap. Baiklah, selanjutnya pada gambar ke-6, proses yang terjadi pada gambar ke-6 ini adalah reaksi gelap, tepatnya yang terjadi pada siklus tanaman C4, dimana gambarnya ada persegi panjang yang di bagian atas, dimana itu ada seperti baris. Bagian yang paling atas itu merupakan sel mesofil yang mengelilingi bundle seed, atau kalau diartikan bundle seed itu adalah sel udang pembuluh. Lalu apa itu sel udang pembuluh? Itu merupakan lapis sel-sel parenkim yang tersusun rapat dan mengelilingi jaringan vaskuler
Oleh karena itu, seludang berkas pembuluh itu atau sel seludang pembuluh terletak di antara jaringan mesofil dan jaringan vaskuler. Jadi baiklah, bagaimana prosesnya terjadi? Pertama-tama itu pada tanaman C4 ini fiksasi CO2 terjadi untuk keperluan fotosintesis yang pertama-tama berlangsung di sel-sel mesofil daun, yang kemudian menghasilkan molekul berkarbon 4 yang akan selanjutnya ditransfer dari mesofil ini ke sel seludang, di mana terjadinya siklus Calvin berlangsung. Bila disimpulkan, pada sel seludang ini sel molekul yang berkarbon 4 ini akan diubah dari malat menjadi CO2 dan terpecah menjadi piruvat, yang kemudian sel piruvat ini, molekul piruvat ini akan kembali menjadi PEP atau 3 klorofil yang akan bergabung dengan CO2 kembali menjadi yang akan difiksasi menjadi molekul berkarbon 4 dan ADP dan ATP. ATP yang kemudian menjadi ADP. CO2 tadi yang dihasilkan dari malat, yang pemecahan malat, kemudian yang terjadinya siklus Calvin pada sel seludang yang akan kemudian menghasilkan gula. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mungkin ada kurang atau lebih yang mungkin ada salah atau mungkin terlalu banyak salah atau kurangnya, saya mohon maaf atas penjelasan saya. Mungkin sekian dari saya, Emma Desa Marzani, untuk penjelasan tugas Vistum. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.